Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 333, apakah Anda tertarik dengan buku di toko? Di udara, pendeta Daois memandangi hantu anjing dewa di depannya dengan kaget, mulutnya bergetar. Ini anjing penelan surga. Catatan kuno yang ditinggalkan oleh sang pendiri pernah mencatat bahwa formasi susunan sekte Carefree dipahami olehnya ketika dia melihat pertempuran antara anjing penelan surga dan makhluk yang lebih tinggi. Saya tidak menyangka akan cukup beruntung untuk melihatnya hari ini. Dari kelihatannya, dia jugalah yang memecahkan arai pemakan surga primordial. Memikirkan hal ini, Taois segera berlutut di depan anjing penelan surga. Senior, aku tahu itu salahku mengatur formasi di toko buku, tapi aku benar-benar tidak punya niat buruk terhadapmu. Awalnya, dia hanya ingin memastikan apakah yang ada di buku itu benar atau salah. Siapa yang mengira bahwa hal itu akan mengejutkan binatang suci seperti anjing penelan surga? Berdasarkan pengalaman anjing penelan surga, buku-buku tersebut mungkin berisi rahasia kuno. Anjing penelan surga memandang pendeta Tao yang berlutut di depannya dan berpikir bahwa dia tidak menyerang Xiao Changtian sekarang. Dia tidak menunjukkan niat membunuh apapun. Papan catur surgawi di bawah kakinya menyala, dan Taois merasakan kekuatan besar menekan tubuhnya. Itu juga karena kamu tidak mempunyai niat buruk terhadap guru. Kalau tidak, kamu akan menjadi mayat sekarang. Sedangkan sisanya, kamu bisa mengatakannya di depan guru. Saat anjing penelan surga berbicara, tubuh Daois jatuh dari udara dan akhirnya mendarat di depan toko buku. Bang! Tubuh pendeta Tao itu jatuh di depan toko buku dengan suara keras. Seorang pemuda di toko buku melihat seseorang tiba-tiba jatuh dari langit dan buru-buru masuk. Saat ini, di toko buku, Xiao Changtian dan Alpa terus bergesekan dengan kakinya. Xiao Changtian memandang Alpa di kakinya dan berjongkok untuk menggosok kepalanya. Apakah ada sesuatu yang terjadi di luar? Biasanya, saat Alpa menggeseknya seperti ini, sesuatu terjadi. Kemudian, Xiao Changtian mendengar suara keras dari luar. Apa benar terjadi sesuatu di luar? Saat ini, pemuda dari toko buku mendatangi Xiao Changtian dan berkata perlahan. Senior, sesuatu yang buruk telah terjadi. Seseorang baru saja jatuh dari langit. Seseorang jatuh dari langit. Mungkinkah ada seorang kultivator? Xiao Changtian juga tercengang saat mendengar kata-kata pemuda itu. Lalu dia melihat Alpa keluar lebih dulu. Ya, ayo keluar dan melihat. Xiao Changtian berkata perlahan kepada pemuda di toko buku. Jika seseorang terjatuh di depan toko bukunya, maka akan berdampak pada bisnis toko buku tersebut jika tidak ditangani dengan baik. Setelah melihat Xiao Changtian pergi, Ditian juga berbicara kepada Kaisar Es dan Kaisar Iblis. Sepertinya orang yang mengendalikan formasi susunan tadi telah ditangkap oleh senior. Setelah mendengar kata-kata Ditian, Kaisar Es dan Kaisar Iblis mengangguk. Di luar toko buku, dia melihat pendeta Tao tergeletak di tanah. Pada saat ini, pendeta Daois perlahan berdiri dari tanah dan menggelengkan kepalanya. Dia menutupi dahinya dengan tangannya. Jelas sekali dia belum pulih dari jatuh dari langit. Senior, itu dia. Pemuda di toko buku menunjuk ke arah pendeta Tao di depannya dan berkata perlahan kepada Xiao Changtian. Melihat pendeta Tao di depan toko buku, Xiao Changtian perlahan berjalan mendekat. Orang ini telah jatuh dari langit dan sepertinya tidak ada goresan apapun di kulitnya. Terlebih lagi, pakaian di tubuhnya membuatnya terlihat seperti seorang kultivator tanpa diragukan lagi. Entah kenapa, buku itu jatuh di depan toko bukunya. Saat Xiao Changtian sedang melihat Sang Daois juga melihat Xiao Changtian. Xiao Changtian mengenakan jubah hijau, wajahnya tampan, dan dia tampak seperti pria sejati. Taois hendak mengatakan sesuatu kepada Xiao Changtian ketika dia melihat Alpa di kaki Xiao Changtian. Apa ini tadi? Pendeta Daois melihatnya, dan kemudian hantu anjing penelan surga muncul lagi di dunia spiritualnya. Apakah ini anjing penelan surga senior yang tadi? Melihat bayangan anjing pemakan langit di depannya, pendeta Tao itu secara naluriah merasakan sedikit ketakutan. Jelas sekali bahwa jatuhnya dari langit telah membayangi dirinya. Kemudian, Daois melihat Alpa meringkuk di depan Xiao Changtian, tampak patuh. Dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang dikatakan anjing penelan surga ketika dia jatuh. Menguasai. Mungkinkah orang di depannya adalah pemilik anjing penelan surga?
Xiao Changtian memperhatikan pendeta Tao di depannya memandangnya dan kemudian ke kakinya. Apa yang salah dengan kultivator abadi ini? Mungkinkah dia menyukainya? Namun, dia tahu bakatnya. Dia tidak memiliki bakat untuk berkultivasi sama sekali. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian juga berjalan menuju pendeta Tao. Apa kamu baik-baik saja? Setelah memikirkannya, Xiao Changtian merasa dia harus bertanya apakah pendeta Tao itu terluka. Bagaimanapun, dia baru saja jatuh dari langit, dan dia tidak tahu apakah dia mengalami luka. Xiao Changtian tidak tahu harus berkata apa kepada yang lain. Namun, mereka hanya tahu sedikit tentang aturan penggarap abadi. Jika mereka tidak sengaja mengatakan sesuatu, tidak baik jika mereka ditampar sampai mati. Apa kamu baik-baik saja? Kata-kata Xiao Changtian terlintas di benak pendeta Tao itu saat dia melihat senyuman Xiao Changtian. Dia tidak tahu kenapa, tapi senyuman Xiao Changtian seperti setan di matanya. Sang Daois segera menangkupkan tinjunya ke arah Xiao Changtian dan berkata perlahan. Terima kasih atas perhatian Anda, senior. Senior. Xiao Changtian mendengar kata-kata pendeta Tao itu dan sedikit bingung. Mengapa kultivator ini memanggilnya senior yang fana? Kemudian, Xiao Changtian melihat ke toko buku di belakangnya dan sepertinya mengerti. Apakah kamu juga tertarik dengan buku di toko? Xiao Changtian menunjuk ke buku-buku di depan toko bukunya dan berkata perlahan kepada pendeta Tao itu. Ketika sang Taois mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia segera berkata kepadanya. Ya, saya mengagumi buku-buku di toko. Kemudian, pendeta Daois mengeluarkan sebuah buku dari dadanya. Itu adalah buku yang menjelaskan metode untuk memecahkan arai. Melihat pendeta Tao mengeluarkan buku dari toko bukunya, Xiao Changtian membenarkan pikirannya. Tampaknya kultivator ini tidak diragukan lagi adalah penggemarnya. Tidak heran dia memanggilnya senior. Mengingat budidayanya sebagai seorang kultivator abadi, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk mendeteksi bahwa dia adalah pemilik toko buku ini. Namun, kekuatan orang ini tampaknya tidak sekuat itu. Bagaimanapun juga, penganut Tao tua ini tampaknya sudah cukup tua. Jika dia adalah seorang kultivator dengan kekuatan luar biasa, dia akan berkeliling untuk pamer. Dia bahkan mungkin adalah nenek moyang sebuah sekte. Mengapa jatuh dari langit? Saat dia memikirkan hal ini, Xiao Changtian juga menilai pendeta Tao itu. Ditatap oleh Xiao Changtian, Taois merasa hatinya mati rasa. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Xiao Changtian padanya. Bagaimanapun, dia telah menyiapkan formasi di sini. Saat Taois merasa gugup, dia melihat Xiao Changtian perlahan berjalan ke toko buku. Bab 334, Peta Harta Karun. Di depan toko buku, Xiao Changtian keluar dari toko buku dengan beberapa buku di tangannya. Dia datang ke depan pendeta Tao dan menyerahkan buku di tangannya kepadanya. Lalu, dia perlahan berkata padanya, Pendeta Daois, ambil buku-buku ini dan bacalah. Meskipun Tao tua ini adalah seorang kultivator yang miskin, dia tetaplah seorang yang abadi. Hari ini, dia telah mendarat di depan toko bukunya dan tertarik dengan bukunya. Jika dia memberinya beberapa buku, dia mungkin akan berterima kasih. Nantinya, dia bahkan akan membantunya mempromosikannya di antara kelompok kultivator. Bukankah bisnis toko bukunya akan semakin populer dengan cara ini? Pendeta Tao itu melihat buku yang diserahkan Xiao Changtian, dan wajahnya sedikit tercengang. Beberapa saat yang lalu, dia mengira Xiao Changtian akan menghukumnya. Dia tidak menyangka Xiao Changtian akan memberinya beberapa buku. Mungkinkah senior ingin memberinya kesempatan untuk membuka lembaran baru? Memikirkan hal ini, pendeta Tao itu perlahan mengambil buku itu dari tangan Xiao Changtian dan berkata kepadanya. Junior ini adalah Dao Kong. Terima kasih senior. Xiao Changtian mengangguk puas saat melihat betapa bersyukurnya Dao Kong. Seperti yang dia duga, pendeta Tao ini sangat menyukai buku-bukunya. Dengan cara ini, ketika dia kembali dan mempromosikannya, dia akan dapat menghasilkan banyak uang. Setelah itu, Xiao Changtian membantu Dao Kong berdiri. Ia tidak berani lalai ketika seorang kultivator membungkuk padanya. Saat melihat Xiao Changtian memperlakukannya dengan sangat baik, Dao Kong semakin merasa berterima kasih kepada Xiao Changtian. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan mengeluarkan peta dari sakunya, memberikannya kepada Xiao Changtian. Senior, ini peta harta karun dari sekte saya. Mohon diterima.
Saat dia melihat Dao Kong tiba-tiba memberinya peta, Xiao Changtian mengambilnya dari tangannya. Meskipun Xiao Changtian dapat melihat bahwa lukisan di peta itu sangat buruk. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah sesuatu yang diberikan oleh orang lain. Dia harus bergantung pada orang lain untuk mempromosikannya, jadi dia tidak bisa memberi mereka muka, bukan? Xiao Changtian mengambil peta dari Dao Kong dan membukanya untuk melihatnya. Meski tidak terlalu bagus, itu tampak seperti peta harta karun legendaris. Garis-garis ini bengkok dan tidak terlalu jelas. Dapat dimengerti bahwa peta harta karun itu tidak digambar dengan baik. Lagi pula, orang-orang yang menyembunyikan harta karun itu selalu berpikir untuk membuat segala macam teka-teki bagi mereka yang mencari harta karun. Namun, dia tidak tahu berapa nilai harta karun di peta harta karun itu. Dengan pemikiran seperti itu, Xiao Changtian berkata kepada Dao Kong, "Saya ingin tahu berapa banyak orang di sekte Anda. Jika itu adalah peta harta karun sekte besar, maka dia akan keluar dan mencarinya berdasarkan peta ini. Dia mungkin bisa mendapatkan banyak uang. Pada saat itu, dia dapat mengobrak-abrik halaman rumahnya, pergi ke kota untuk minum-minum, atau mengajak murid-muridnya keluar untuk bersenang-senang." Saat dia memikirkan hal ini, senyuman muncul di wajahnya. Saat Xiao Changtian sedang berfantasi tentang masa depannya, Dao Kong berkata perlahan kepada Xiao Changtian. "Senior, di generasiku, hanya aku yang tersisa di sekte ini." Memang benar, jumlah murid di sekte Xiao Yao telah menurun dalam beberapa generasi terakhir. Di generasi ini, hanya dialah yang tersisa. Ini juga yang menjadi alasan mengapa Dao Kong ingin mencari Xiao Changtian ketika dia melihat buku di toko buku ketika dia datang ke benua Tianyuan. Jika mereka bisa mendapatkan bantuan Xiao Changtian, maka sekte Carefree akan dapat mencapai puncaknya lagi. Apa itu tadi? Hanya satu orang. Xiao Changtian tercengang saat mendengar kata-kata Dao Kong. Dia awalnya mengira bahwa Tao Tua ini adalah murid sekte luar dari suatu sekte besar. Peta harta karun ini bisa memberinya banyak pengeluaran. Dia tidak berharap seluruh sekte menjadi miliknya. Dia tidak tahu apakah dia satu-satunya yang berdiri sendiri. Saat memikirkan hal ini, Xiao Changtian masih menghibur Dao Kong. "Tidak apa-apa. Tidak usah buru-buru. Tidak apa-apa." Ketika Dao Kong mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia mengangguk perlahan padanya. "Terima kasih, senior." Tampaknya senior tahu segalanya tentang sekte Carefree seperti punggung tangannya. Xiao Changtian memandang Dao Kong dan mengangguk pelan. Saat ini, Ditian dan yang lainnya juga keluar dari toko buku. Saat melihat Ditian dan yang lainnya, Xiao Changtian juga berbicara. "Bagaimana itu? Apakah Anda puas dengan pekerjaan Anda?" Ketika Ditian dan yang lainnya mendengar kata-kata Xiao Changtian, mereka mengangguk padanya. Di toko buku tadi, budidaya mereka meningkat cukup banyak. Buku Kaisar Es dan Kaisar Iblis bahkan lebih menawan. Menurut metode pengendalian es dan metode demonisasi yang dijelaskan dalam buku, mereka semua memiliki pemahaman baru tentang metode budidaya mereka. Melihat ekspresi puas di wajah Ditian dan yang lainnya, Xiao Changtian pun menganggukkan kepalanya puas. Lalu, Xiao Changtian perlahan berkata kepada mereka, "Jika tidak ada yang lain, saya akan kembali dulu." Saat dia berbicara, Xiao Changtian menepuk kaki Alpa dan membawanya kembali ke halaman. Setelah Xiao Changtian mengambil beberapa langkah, Alpa juga mengirimkan suaranya ke semut kekacauan di halaman. "Mengerti." Sebelum Alpa dapat berbicara, semut kekacauan berkata perlahan padanya. Selanjutnya, di bawah tatapan Ditian, tubuh Xiao Changtian bersinar dengan cahaya perak saat dia menghilang dari tempatnya. Energi spasial, dan ini adalah energi spasial yang sangat indah. Dao Kong berkata perlahan sambil melihat Xiao Changtian pergi. Setelah itu, Dao Kong juga melihat Ditian dan yang lainnya. Dia tidak bisa tidak mengatakannya kepada mereka. "Kamu adalah penguasa pengadilan surgawi." Ditian menatap Dao Kong ketika dia mendengarnya mengungkapkan identitasnya. Kaisar Es dan Kaisar Iblis, yang berada di sampingnya, mengaktifkan esensi sejati di tubuh mereka untuk menjaga dari Dao Kong. "Jangan salah paham. Aku tidak tertarik padamu. Aku hanya tidak menyangka kamu akan benar-benar berada di sini bersama senior seperti itu. Jika itu masalahnya, bukankah orang-orang dari alam surgawi itu akan mati jika mereka datang?" Dao Kong memandang Ditian dan berkata perlahan. Ketika Ditian mendengar perkataan Dao Kong,
dia melambaikan tangannya ke Kaisar Es dan Kaisar Iblis di sampingnya. Sepertinya aku pernah melihatmu sebelumnya. Anda sedang berbicara tentang Daokong dari Carefree Sekte. Aku tidak menyangka kamu akan tumbuh sejauh ini. Saya tidak berharap penguasa pengadilan surgawi masih mengingat saya. Dengan itu, keduanya berjalan bersama dan mulai berbicara. Saat dia berbicara, Daokong memperoleh lebih banyak informasi tentang Xiao Changtian. Ditian juga tahu lebih banyak tentang situasi di Sekte Carefree di alam surgawi. Apakah maksudmu senior sedang bermain catur besar, dan senior tidak mempedulikanku sekarang karena dia menyukaiku? Saat dia berbicara, Daokong juga sedikit terkejut. Ya, saya terus merasa bahwa senior tidak akan melunakkan hatinya di dunia fana tanpa alasan. Anda seharusnya senang bahwa Anda terpilih sebagai bidak catur. Ditian memandang Daokong di hadapannya dan menjawab. Itu benar, selama kita bisa mengembalikan kejayaan Sekte Carefree, apa salahnya menjadi bidak catur? Daokong mengangguk setuju. Dia melihat ke arah yang baru saja ditinggalkan Xiao Changtian, dan matanya dipenuhi dengan makna yang dalam. Bab 335, Merekrut Tentara 1. Halaman Xiao Changtian. Xiao Changtian berada di gudang di halaman. Setelah bermain-main sebentar, dia keluar dengan keranjang bambu di punggungnya. Dengan cara ini, semuanya sudah siap. Melihat Mu Jiuhuang duduk di tepi kolam, Xiao Changtian melambai padanya. Jiu, aku akan keluar sebentar. Aku akan menyerahkan halaman ini padamu. Ya Tuan. Mu Jiuhuang melihat Xiao Changtian membawa keranjang bambu dan setuju. Guru biasanya tinggal di halaman. Saya khawatir sesuatu yang besar telah terjadi saat dia keluar secara pribadi kali ini. Saya masih harus mengingatkan orang-orang di dinasti. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Mu Jiuhuang, Xiao Changtian berjalan ke dalam hutan bambu. Aku akan mengajakmu kali ini. Tinggal di halaman juga menjadi masalah. Xiao Changtian mengambil semut kekacauan dari hutan bambu, menatapnya dan berkata perlahan. Setelah mendengar perkataan Xiao Changtian, semut kekacauan perlahan naik ke bahu Xiao Changtian. Alpa, tinggal dan jaga rumah. Jiwer adalah seorang perempuan. Jika ada orang, kamu bisa menjaganya. Xiao Changtian berkata perlahan kepada Alpa ketika dia melihatnya di gerbang halaman. Kemudian, Xiao Changtian mendengar suara gemerisik dari atas rumah. Oh, aku lupa tentangmu. Ikutlah denganku juga. Kalau tidak, aku tidak tahu seberapa besar masalah yang akan kamu timbulkan pada Jiwer. Xiao Changtian tersenyum pada monyet di atap. Kenakalan monyet ini sebanding dengan kura-kura sebelumnya. Mencicit-mencicit. Mendengar perkataan Xiao Changtian, monyet itu mengeluarkan suara mencicit dan melompat turun dari atap dengan gembira. Begitu saja, manusia, kera, dan semut meninggalkan halaman. Begitu dia keluar dari halaman, Xiao Changtian melihat Sudaji kembali dari luar. Dia sedang memegang ember. Rupanya, dia baru saja kembali dari menjemur pakaian di luar. Sudaji melihat Xiao Changtian siap berangkat dan tersenyum padanya. Tuan, kamu, itu Daji. Guru baru-baru ini memperoleh peta harta karun dan berencana untuk pergi keluar dan menyelidikinya. Xiao Changtian memandang Sudaji dan berkata perlahan. Uang dari peta harta karun adalah salah satu alasan Xiao Changtian bertekad untuk menemukan harta karun itu. Alasan lainnya adalah dia ingin melihat apakah ada teknik budidaya yang kuat. Meskipun murid-murid yang dia terima rajin di halaman dan tidak mengeluh tentang apapun. Namun, Xiao Changtian tahu betul bahwa ketika beberapa dari mereka baru saja menjadi muridnya, sistem telah memberitahunya bahwa mereka sangat berbakat. Dia hanyalah manusia biasa. Selain mengajari mereka 4 seni, dia juga harus berusaha untuk tidak menyia-nyiakan bakat mereka, bukan? Meskipun pendeta Daois mengatakan bahwa hanya ada satu orang di sektenya, dia tetaplah seorang kultivator abadi, bukan? Mungkin peta harta karun itu berisi manual dan pil rahasia. Akan baik bagi murid-muridnya untuk menggunakannya. Lagi pula, apa yang diberikan sistem padanya terlalu konyol. Dia bahkan tidak bisa membacanya. Aku ingin tahu kemana Shizun akan menyelidikinya, apakah kamu membutuhkan bantuan Daji? Sudaji balas tersenyum pada Xiao Changtian. Saya sendiri bisa pergi ke pegunungan Beast Emperor. Anda tinggal di sini dan membantu. Jiwer, meskipun Xiao Changtian juga berharap seseorang dapat membantunya, bagaimanapun juga,
Harta karun biasanya ditemukan di pegunungan dan pegunungan yang miskin, dengan binatang iblis di mana-mana. Sebagai manusia fana, tidak mudah menghadapi binatang iblis. Namun, meskipun Sudaji adalah seorang gadis tanpa kultivasi seperti dia, jika dia bertemu dengan binatang iblis, dia mungkin akan mati bersama. Pegunungan Beast Emperor, itu kampung halaman Daji. Daji sudah lama tidak kembali. Aku ingin tahu apakah aku bisa mengikuti Shizun kali ini. Su Daji menunduk. Xiao Changtian pasti punya alasan untuk tidak melepaskannya. Dia tidak tahu apakah dia akan membuat tuannya tidak senang dengan mengatakan ini. Lagi pula, dengan budidaya gurunya, mustahil baginya untuk tidak menyadari bahwa kampung halamannya berada di pegunungan Beast Emperor. Terlebih lagi, klan Ekor 9 memang sudah lama tidak kembali. Dia tidak tahu bagaimana keadaan anggota klannya. Lagi pula, dia tidak pernah kembali setelah melarikan diri. Kampung halaman Daji berada di pegunungan Beast Emperor. Xiao Changtian tercengang saat mendengar kata-kata Sudaji. Sudaji juga bertemu dengannya secara kebetulan. Dia tidak menyangka kampung halamannya menjadi tujuan peta harta karun itu. Daji telah bersamanya selama beberapa waktu dan belum pernah melihatnya pulang. Lupakan saja, jika dia membiarkannya mengikutinya, dia tidak hanya bisa pulang, tapi rumahnya juga berada di pegunungan Beast Emperor. Dia pasti sangat akrab dengan Beast Emperor. Dengan cara ini, itu juga bisa membantunya menghindari tempat di mana binatang iblis itu sering muncul. Memikirkan hal ini, Xiao Changtian mengangguk pada Sudaji. Baiklah, tapi itu masih belum cukup untuk kita berdua saja. Mari kita hubungi Ditian dan yang lainnya. Dia adalah manusia fana, dan Daji adalah seorang perempuan, jadi mereka tidak memiliki banyak kekuatan tempur. Bagaimanapun, Ditian adalah seorang kultivator abadi tingkat pemula. Jika dia benar-benar menemui sesuatu, dia akan bisa mengintimidasinya. Selain itu, Ditian juga kekurangan uang sekarang. Jika dia benar-benar menemukan harta karun, dia bisa memberinya sebagian. Itu berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Ketika Sudaji mendengar bahwa Xiao Changtian bersedia melepaskannya bersamanya, wajahnya bersinar. Dia segera mengambil ember di tangannya dan memasuki halaman. Dia perlahan berkata pada Xiao Changtian, "Tuan, tunggu aku." Tak lama kemudian, Xiao Changtian membawa Sudaji ke depan toko buku. Ketika dia tiba di toko buku, Xiao Changtian melihat Ditian, Kaisar Es, dan Kaisar Iblis duduk di konter, asyik dengan buku mereka. Jika ini terjadi di kehidupan sebelumnya, pasti akan membuat orang merasa menjadi siswa terbaik. Monster tua, kamu mengatakan bahwa jalan keluar air ditulis oleh senior. Apa maksud dari peluru naga air? Saya tidak punya cara untuk memahami jalur sirkulasi esensi sejati seperti ini. Kaisar Es sedang memegang buku berjudul mengejutkan, Aku Bereinkarnasi ke Dunia Naruto. Dia perlahan berkata kepada permaisuri iblis di sampingnya. Jika Anda dan saya dapat memahami teknik kultivasi senior, apakah kita akan tetap berada di alam kita saat ini? Setelah mendengar kata-kata Kaisar Es, permaisuri iblis menjawab dengan suasana hati yang buruk. Pada saat yang sama, dia juga membaca buku berjudul, Jalur Setan Tertinggi dalam Game Online. Teknik budidaya di dalamnya bahkan lebih tidak jelas dan sulit dipahami. Dia tidak punya cara untuk memahami teknik tempur dan senjata itu. Jangan bicara, perhatikan baik-baik. Ketika Ditian mendengar celoteh di telinganya, dia juga berbicara dengan tenang. Saya hanya berada pada saat kritis. Setelah mendengar kata-kata Ditian, Kaisar Es dan Kaisar Iblis juga perlahan menutup mulut mereka. Pemahaman Tuhannya masih tinggi. Setelah melihat ekspresi ketertarikan di wajah Ditian, Kaisar Es dan Kaisar Iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar dalam hati. Saat ini, Xiao Changtian masuk bersama Sudaji. Senior. Melihat Xiao Changtian, Kaisar Es dan Kaisar Iblis berdiri dan berbicara kepadanya perlahan. Ditian perlahan meletakkan buku di tangannya setelah mendengar kata-kata Kaisar Es dan Iblis. Dia memandang Xiao Changtian dan berbicara dengannya. Senior, Xiao Changtian tersenyum dan mengangguk pada mereka. Melihat penampilan Ditian sebelumnya, dia sama seperti dia di kehidupan sebelumnya yang begadang untuk membaca novel. Bab 336, Melahap Klon, 1. Toko buku Xiao Changtian. Xiao Changtian memberitahu Ditian dan yang lainnya alasan dia datang ke sini. Jadi begitu, ada harta karun yang keluar dari pegunungan Beast Emperor. Senior membawa kita ke sana untuk memanfaatkan peluang ini.
Setelah Ditian dan dua lainnya mendengar ini, mata mereka dipenuhi rasa terima kasih saat mereka menatap Xiao Changtian. Ditian diam-diam bersumpah di dalam hatinya. Senior ini tidak hanya mengatur kesempatan sebesar itu untuknya di toko buku, tapi dia juga membawanya bersamanya ketika ada berita tentang harta karun. Di masa depan, jika pengadilan surgawi mendapatkan kembali kejayaannya, itu pasti akan menjadi bidak catur terpenting di tangan senior. Xiao Changtian tersenyum saat melihat rasa terima kasih di mata Ditian dan yang lainnya. Benar saja, Ditian dan yang lainnya masih kekurangan uang. Saat dia mengatakan bahwa dia akan memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan uang, mereka akan sangat bersemangat. Kemudian, seorang pemuda dari toko buku masuk dan berkata kepada Xiao Changtian. Senior, kereta sudah disiapkan di luar. Saya harap ini bisa digunakan sebagai sarana transportasi untuk senior. Mendengar perkataan pemuda ini, Xiao Changtian pun melihat ke arah pintu. Dia melihat BMW berwarna coklat kemerahan menarik sebuah mobil di belakangnya. Itu terlihat sangat menarik. Saat melihat gerbong ini, Xiao Changtian juga berbicara kepada Ditian dan yang lainnya. Ayo pergi. Ditian dan yang lainnya juga melihat kereta di luar toko buku dan mengikuti Xiao Changtian keluar. Xiao Changtian datang ke depan kereta kuda. Kuda itu memandang Xiao Changtian dan merasakan auranya. Ia tidak bisa menahan nafasnya. Seorang manusia biasa ingin aku melayaninya. Sudaji mengikuti di belakang Xiao Changtian dan juga memandangi kuda coklat kemerahan di depannya. Ini adalah salah satu spesies paling umum di dunia binatang iblis, kuda merah. Hanya ada dua ciri kelompok ini. Salah satunya adalah ketahanan mereka. Meskipun serangan dan pertahanan mereka tidak terlalu bagus, mereka pandai berlari dan merupakan alat transportasi yang baik. Yang kedua adalah menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Karena kekuatan kelompok ini pada umumnya tidak terlalu bagus, mereka akan bersikap hormat ketika bertemu dengan yang kuat, dan mereka akan memiliki rasa superioritas ketika bertemu dengan yang lemah. Kuda merah di depannya hanya berada di tahap inti emas, tetapi ia memandang Xiao Changtian dengan jijik. Mencicit-mencicit. Saat Xiao Changtian melangkah ke tangga, kuda merah itu ingin menunjukkannya. Xiao Changtian itu kekuatannya. Monyet melompat ke tubuhnya dan menepuknya. Di bawah tepukan monyet, Red Colt segera merasakan aliran esensi intisari di tubuhnya menjadi tidak merata. Menekan rasa takut di hatinya, Red Colt mau tidak mau berkata kepada monyet di punggungnya. Monyet surgawi senior, saya tidak tahu bagaimana saya menyinggung perasaan Anda, tapi mohon maafkan. Apakah kamu baru saja mencoba untuk tidak menghormati guru? Biar ku beritahu, patuh di jalan, kalau tidak, hehe. Monyet duduk di punggung kuda dan mengayunkan tinjunya. Setelah Xiao Changtian naik kereta, Sudaji, Ditian dan yang lainnya mengikuti. Ketika Kaisar Es menaiki kereta, dia melepaskan auranya secara sengaja atau tidak sengaja. Kamu orang yang merendahkan, berperilaku baik. Dengan budidaya Kaisar Es, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa kuda itu mencoba membuat Xiao Changtian tersandung. Merasakan aura Kaisar Es, kepala kuda merah itu terkulai, gemetar, tidak berani berbicara. Permaisuri Iblis, yang baru saja menaiki kereta, memperingatkan Red Colt. Setelah semua orang naik kereta, Xiao Changtian melihat monyet duduk di atas kuda. Melihat monyet, Xiao Changtian menggendongnya dari kuda. Berhentilah main-main. Jika tidak, lain kali tetaplah di halaman. Setelah mendengar perkataan Xiao Changtian, monyet segera menarik kembali sikapnya yang mengesankan dan dengan patuh berjalan ke pelukan Xiao Changtian. Ketika keledai merah melihat keadaan monyet, ia bahkan tidak dapat berdiri dengan baik. Alam surgawi, di ruang bawah tanah yang gelap. Dinding ruang bawah tanah dipenuhi dengan segala macam rantai dan alat penyiksaan. Di tengah ruang bawah tanah, ada platform bundar. Di atasnya ada sosok yang diikat rantai besi. Rambut sosok itu acak-acakan, dan dia tidak bisa melihat wajahnya sama sekali. Di sekeliling platform bundar itu ada selokan besar yang dipenuhi darah. Mencicit, pintu ke ruang bawah tanah perlahan dibuka, dan seorang pria berpakaian hitam masuk. Di bawah pengaruh rantai pengikat jiwa, kesadaranmu seharusnya hampir lenyap. Pria berbaju hitam perlahan masuk dan berkata kepada pria di tengah platform bundar. Kamu, mengkhianati tubuh utamamu, pada akhirnya tidak akan memiliki akhir yang baik. Pria di tengah platform bundar memandang pria yang masuk dari ruang bawah tanah dan berkata dengan lemah padanya.
Haha, pria berjubah hitam itu mencibir. Sosoknya bersinar dan dia muncul di tengah platform bundar. Dia memegang pipi pria itu dengan satu tangan dan perlahan berkata ke wajahnya, "Tahukah kamu kenapa aku memintamu untuk tinggal begitu lama? Saya ingin Anda melihat saat saya melahap tubuh utama saya. Namun, sepertinya tidak ada peluang sekarang. Kekuatan jiwamu sepertinya tidak mampu mendukungnya. Jadi, kamu harus menjadi makananku." Pria berpakaian hitam itu memandang pria di depannya dengan ekspresi agak gila dan berkata sambil tersenyum. Kemudian, esensi vital berwarna hitam muncul dari tangan pria berjubah hitam itu. Begitu esensi vital hitam muncul, ia menyerang pria di platform bundar, melahap semua yang ada di tubuhnya. Ah! Pria yang berada di tengah-tengah platform bundar itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan setelah ditelan oleh pria berjubah hitam itu. Kamu bertentangan dengan keinginan awalmu. Bahkan jika kamu melahapku, tubuh utama dan 10 jenderal besar tidak akan melepaskanmu di masa depan. Saat dilahapnya, wajah pria yang berada di tengah platform bundar itu akhirnya terlihat jelas. Itu adalah tiruan dari Master Pengadilan Surgawi, dan di depannya ada wajah yang persis sama dengannya. Itu juga merupakan tiruan dari penguasa Pengadilan Surgawi. Namun, klon ini sedang melahap klon lain. Mendengar kata-kata pria di platform bundar, tiruan dari Master Pengadilan Surgawi juga tersenyum. 10 jenderal besar, saya tidak tahu apakah mereka masih hidup. Bahkan jika mereka masih hidup, selama aku melahap tubuh utamaku, mereka secara alami akan tunduk padaku. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Klon dari Master Pengadilan Surgawi melihat ke arah klon di depannya dan berkata dengan agak gila. Jelas sekali, dia juga sangat takut pada mantan 10 jenderal besar Pengadilan Surgawi. Saat dia berbicara, klon dari Master Pengadilan Surgawi perlahan menyerap klonnya. Setelah penyerapan, klon dari Master Pengadilan Surgawi mengedarkan kultivasinya untuk menyesuaikan esensi sejati dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya. Aura di tubuhnya telah mencapai puncak alam Kaisar Dewa. Saat ini, suara samar terdengar dari ruang bawah tanah. Saya katakan, Ditian, kami telah menyelesaikan apa yang kami janjikan kepada Anda. Sekarang, saatnya kita menyelesaikan masalah kita. Setelah mendengar suara ini, senyuman muncul di wajah Ditian saat dia menatap ruang di depannya. Tidak cukup. Kemudian, dia membuat segel tangan dengan kedua tangannya dan mengarahkannya ke parit di sampingnya. Setelah itu, darah di parit melonjak dan membubung ke langit, berkumpul di klon Master Pengadilan Surgawi. Hahaha, kamu sangat berani. Seperti yang diharapkan dari sekutu kita. Aku akan menunggumu beberapa hari lagi. Sebuah suara terdengar lagi dari kehampaan. Jelas sekali, dia juga terkejut bahwa klon dari Master Pengadilan Surgawi akan menyerap darah di saluran pembuangan. Bab 337, Alam Senior terlalu tinggi, kita hanya bisa memahaminya secara perlahan. 1. Di jalan kecil di antara pegunungan, Xiao Changtian, Ditian, dan Permaisuri Es duduk di kereta. Melihat pemandangan di luar jendela, Xiao Changtian tahu bahwa mereka semakin dekat ke tujuan. Setelah itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Xiao Changtian mengeluarkan keranjang bambu di belakangnya dan berbicara kepada Ditian dan yang lainnya. Saya membawa beberapa senjata dari halaman. Saya tidak tahu apakah mereka akan menjadi salah satu dari mereka. Bantuan untukmu. Kalian ambillah dulu. Saat Anda bertemu dengan binatang buas atau semacamnya, Anda dapat menggunakannya untuk membela diri. Saat dia berbicara, Xiao Changtian mengeluarkan pedang besar dari keranjang bambu dan memberikannya kepada Kaisar Iblis, pedang panjang kepada Ditian, dan tombak panjang kepada Kaisar Es. Ada juga gunting untuk Sudaji. Ini semua dibuat saat dia menganggur di halaman. Kebetulan itu akan berguna ketika dia keluar untuk mencari harta karun. Ditian dan yang lainnya menerima senjata yang diserahkan Xiao Changtian. Ketika mereka melihat senjata di tangan mereka, mereka semua dipenuhi dengan kegembiraan. Ini adalah artefak surgawi. Tidak, nilainya lebih tinggi dari celestial. Artefak. Kaisar Es melihat tombak di tangannya. Dengan tombak di tangannya, dia merasakan kekuatan tempurnya meningkat beberapa level. Sudaji mengambil gunting yang diserahkan Xiao Changtian dan berkata pada Xiao Changtian karena malu, Tuan, bisakah Anda mengubahnya ke yang lain? Gunting ini, mendengar perkataan Sudaji,
Xiao Changtian pun menoleh dan melihat gunting itu diletakkan di atas kereta. Jelas sekali, Sudaji tidak bisa mengambilnya. Adapun di Tian dan yang lainnya, mereka juga telah melupakan masa lalu. Pupil mata mereka melebar beberapa kali. Garis pada gunting itu adalah tanda dao dari dao besar. Astaga, senior sebenarnya mengandung kekuatan dao besar dalam sepasang gunting. Xiao Changtian memandang Sudaji dan tidak bisa berkata-kata. Dia tidak tahu apakah benar membawanya ke sini. Dia bahkan tidak bisa mengambil gunting. Jika dia bertemu dengan binatang iblis atau semacamnya, dia akan sangat ketakutan hingga dia tidak bisa bergerak. Sambil memikirkan hal ini, dia berkata pada Sudaji perlahan. Daji, itu hanya gunting. Masih banyak lagi yang seperti dia, dan masih banyak lagi yang lebih berat. Anda harus berlatih lebih banyak. Sambil berbicara, Xiao Changtian mengambil gunting dari tangan Sudaji dan melanjutkan mencari di keranjang bambu. Adapun di Tian dan yang lainnya, ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Changtian, hati mereka semakin terkejut. Ternyata gunting yang berisi kekuatan dao besar ini hanyalah barang biasa di mata senior. Kalau begitu, senjata yang dia gunakan sebelumnya mungkin bukan sampah di mata para senior. Apalagi dari apa yang dikatakan senior, masih banyak senjata yang lebih hebat dari gunting. Aku ingin tahu seperti apa rupanya. Diperkirakan begitu artefak abadi semacam itu muncul, artefak itu dapat menyapu seluruh dunia surgawi. Dan saat di Tian dan yang lainnya sedang berpikir keras, Xiao Changtian dengan santai membuat jepit rambut. Saat jepit rambut dicabut, semua orang di kereta merasakan senjata di tubuh mereka mengeluarkan dengungan lembut. Jelas sekali mereka takut akan sesuatu. Kaisar Es dan yang lainnya, Yuan mulai beredar sendiri, seolah-olah mereka telah menghadapi teror yang hebat. Jepit rambut ini bahkan lebih mengerikan daripada gunting. Xiao Changtian memegang jepit rambut di tangannya dan menyerahkannya pada Sudaji. Ini adalah untuk Anda. Ini adalah hal terkecil yang bisa ditemukan Xiao Changtian. Jika Sudaji tidak melakukannya, memindahkannya, dia tidak punya pilihan. Tuan, ini. Sudaji melihat jepit rambut di tangan Xiao Changtian dan ragu-ragu. Dia sama dengan di Tian dan yang lainnya. Dia juga bisa merasakan kalau jepit rambut ini bahkan lebih mengerikan dari gunting sebelumnya. Beban ini mungkin bahkan lebih mengerikan daripada gunting aneh. Melihat ekspresi ragu-ragu Sudaji, Xiao Changtian pun berjalan mendekat. Dia membantu Sudaji memasang jepit rambut di kepalanya. Baiklah, itu hanya jepit rambut. Apa yang membuatmu ragu? Xiao Changtian berkata perlahan setelah membantu Sudaji memakainya. Ada apa dengan Daji hari ini? Setelah itu, Xiao Changtian juga melihat ekspresi kaget di wajah di Tian dan yang lainnya. Dia kemudian berbicara dengan sikap malu. Maaf, aku telah membodohi diriku sendiri. Di Tian dan yang lainnya mungkin tidak tahan dengan tindakan Sudaji yang bermalas-malasan tadi. Ketika di Tian dan yang lainnya mendengar perkataan Xiao Changtian, mereka langsung tersenyum padanya dan menjawab. Tidak, sungguh lucu, jika Sudaji tidak mengambil jepit rambut itu, mereka akan menertawakannya. Kalau begitu, bukankah mereka tidak punya kesempatan untuk ditertawakan? Kami hanya bisa mengatakan bahwa ranah senior terlalu tinggi. Kita hanya bisa memahaminya secara perlahan. Saat Xiao Changtian memasangkan jepit rambut padanya, Sudaji berpikir dia tidak akan bisa mengambilnya. Ia tidak menyangka jepit rambut itu seperti jepit rambut biasa di kepalanya. Tidak ada beban sama sekali. Mungkinkah persepsinya salah? Lagi pula, wajar jika persepsinya salah di depan tuannya. Dengan pemikiran ini, Sudaji pun mengangkat lengannya untuk mencabut jepit rambut di kepalanya. Tidak masalah jika saya tidak mencabutnya, saya mencabutnya, ternyata jepit rambut itu seperti menempel di kepala saya tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Ini, Sudaji tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mencicit-mencicit, monyet yang berada di dalam gerbong melihat ekspresi Sudaji dan tertawa. Dia mengirimkan suaranya padanya. Daji, jangan khawatirkan dia. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak bisa menjatuhkannya, tapi dia bisa melindungimu di saat kritis. Saat Sudaji mendengar perkataan monyet, dia perlahan mengerti. Bukan karena dia tidak bisa menariknya keluar, tapi kekuatannya terlalu lemah. Jepit rambut ini jelas telah dirawat secara khusus oleh tuannya, jadi dia tidak merasakan beban apapun. Dengan pemikiran ini,
Sudaji memandang Xiao Changtian dengan rasa terima kasih di matanya. Xiao Changtian melihat Suyi memainkan jepit rambutnya, tapi sepertinya tidak bergerak sama sekali. Tidak mungkin, Daji tidak bisa mengangkat jepit rambut ini. Lupakan saja, dia tidak peduli. Jika dia bahkan tidak bisa mengangkat jepit rambutnya, dia hanya bisa mengatakan padanya bahwa dia hebat. Ketika Sudaji melihat bahwa Xiao Changtian tidak terlalu puas dengannya, dia juga diam-diam mengirimkan suaranya kepada Ditian dan yang lainnya. Ditian, apakah tuanmu akan kecewa padaku? Ketika Ditian mendengar transmisi suara Daji, dia juga tercengang. Tidak mungkin. Dengan bakat Nona Daji, dia sudah jauh lebih kuat dari kita. Lagi pula, senior tidak akan menilai orang berdasarkan bakatnya. Saat dia berbicara, Ditian juga merasa sedikit bersalah. Setelah mendengar perkataan Sudaji, Ditian tiba-tiba merasa bahwa semua jenius yang dia lihat di alam surgawi adalah sampah. Setelah diberi semangat oleh Ditian, Sudaji berkata pada dirinya sendiri. Di masa depan, dia harus bekerja lebih keras untuk berkultivasi. Kalau tidak, tidak baik mengecewakan tuannya. Di ruang bawah tanah di alam surgawi, klon dari Master Pengadilan Surgawi perlahan membuka matanya. Aura di tubuhnya melonjak ke langit, secara resmi melangkah ke ranah Kaisar yang saleh. Ketika klon dari Master Pengadilan Surgawi menerobos, sebuah suara terdengar. Ditian, karena kamu sudah menerobos, mari kita ngobrol di aula utama. Segera setelah dia selesai berbicara, klon dari Master Pengadilan Surgawi di ruang bawah tanah juga muncul dan menghilang dari ruang bawah tanah. Bab 338, Relik Kaisar Iblis 1. Di Istana Megah di Alam Surgawi. Di aula utama, ada 3 kursi besar. Bagian belakang kursi semuanya dilapisi kulit binatang. Saat ini, ada sosok dengan aura kuat duduk di masing-masing dari 3 kursi. Di bawah aula berdiri 2 baris penjaga dengan tombak panjang di tangan mereka. Kemudian, bola gas hitam muncul di aula dan berubah menjadi avatar Master Pengadilan Surgawi. Di kursi pertama duduk sesosok tubuh berjubah merah darah. Ada ukiran kepala naga di jubahnya, dan kalung tulang besar tergantung di lehernya. Ketika dia melihat avatar Master Pengadilan Surgawi di aula, dia berkata demikian. Haha, teman-teman, beri Ditian tempat duduk. Begitu suara itu turun, penjaga di aula membawakan kursi yang persis sama dengan yang di atas. Sosok berwarna merah darah itu memandang ke kursi di tangan penjaga. Esensi sejati berkumpul di tangannya dan mengeluarkan kekuatan isap. Tiba-tiba, kursi itu mendarat di samping mereka. Ditian, tolong. Mendengar suara sosok berwarna merah darah itu, tiruan dari Master Pengadilan Surgawi tersenyum dan duduk. Menurut perjanjian, kami akan menangkap tubuh utamanya untukmu, dan kamu akan membantu kami menemukan relik Kaisar Iblis. Di tengah kursi, seorang wanita mengenakan jubah bulu serigala putih sedang memainkan tangannya saat dia berbicara dengan Ditian. Itu benar, Kaisar. Kultivasi Anda telah mencapai Dewa Raja. Dunia, saatnya untuk memulai. Sebuah suara kasar terdengar di aula. Di kursi terakhir, seorang pria bertelanjang dada, mengenakan pakaian kuning dan kerah di kepalanya, sedang menatap Ditian. Relik Kaisar Iblis adalah esensi dari setiap Kaisar Iblis setelah mereka meninggal. Harta karun ini adalah tonik yang sangat besar bagi setiap binatang iblis yang telah mencapai tingkat budidaya Dewa Kaisar. Terlebih lagi, selalu ada rumor di dunia binatang iblis bahwa Kaisar Iblis sebelumnya tidak mati dalam meditasi. Sebaliknya, dia telah mencapai tingkat kultivasi yang melampaui Kaisar yang saleh dan naik ke dunia lain. Ketika dia naik, dia memadatkan esensi hidupnya ke dalam relik Kaisar Iblis untuk memberi makan dunia binatang iblis. Budidaya 3 binatang iblis di aula telah mencapai alam Kaisar yang saleh. Jika mereka bisa mendapatkan relik Kaisar Iblis, mereka mungkin bisa maju lebih jauh. Ditatap oleh 3 pasang mata, tiruan dari Master Pengadilan Surgawi tersenyum pada mereka. Kemudian, dia mengulurkan telapak tangannya, dan sebuah cetak biru muncul di tangannya. Tentu saja, kami telah bersumpah kepada surga, jadi kami akan melakukannya secara alami. Saat klon dari Master Pengadilan Surgawi berbicara, dia perlahan membuka cetak biru di tangannya. Apa yang terekam di peta itu sama persis dengan peta harta karun itu. Dao Kong telah memberikan Xiao Changtian. Ini. Wanita di tengah melihat cetak biru di tangan penguasa Pengadilan Surgawi dan mau tidak mau bertanya.
Ini adalah lokasi relik Kaisar Iblis. Pengadilan surgawi saya membayar mahal untuk mendapatkannya dari Sekte Carefree. Saat dia berbicara, tiruan dari Master Pengadilan Surgawi perlahan menyerahkan cetak biru di tangannya kepada wanita di tengah. King Qiu, bagaimana kabarnya? Sosok berwarna merah darah di samping memperhatikan wanita di tengah menerima diagram di Tian. Dia juga membungkuk dan berbicara perlahan. Benua Tian Yuan. Kebetulan sekali. Pria lain yang bertelanjang dada juga membungkuk dan berkata perlahan. Di Tian, sepertinya kerjasama kita adalah pilihan terbaik. Tubuh utamamu juga ada di benua Tian Yuan. Setelah memastikan keaslian cetak biru tersebut, King Qiu berkata perlahan kepada tiruan dari Master Pengadilan Surgawi. Setelah mendengar kata-kata King Qiu, tidak ada ekspresi di wajah klon tersebut. Dia melambaikan tangannya padanya. Itu bagus. Kalian sudah membuat pengaturannya, kan? Tidak mengejutkannya bahwa tubuh utamanya berada di benua Tian Yuan. Tentu saja kamu bisa yakin. King Qiu telah menyimpan peta harta karun itu saat dia menatap di Tian. Naga darah, kera kuning, di Tian, jika tidak ada masalah, ayo lakukan sekarang. Klon dari Master Pengadilan Surgawi dan dua lainnya saling memandang dan tidak mengatakan apapun, menunjukkan bahwa mereka setuju. Setelah melihat di Tian dan yang lainnya baik-baik saja, King Qiu juga membuat isyarat tangan di depan dadanya. Esensi vital berwarna hijau samar muncul di tangan King Qiu. Benua Tian Yuan, Pegunungan Beast King, wilayah rubah ekor 9. Saat King Qiu merapalkan mantranya, tetua pertama klan rubah ekor 9, yang sedang duduk di depan altar terlarang klan, juga merasakan sesuatu. Semburan esensi hijau sejati muncul dari tubuhnya, dan kemudian perlahan berkumpul di altar terlarang di depannya. Apakah kamu siap? Tetua agung dari ras rubah ekor 9 duduk di depan altar terlarang. Suara King Qiu perlahan terdengar dari altar terlarang. Dewi yang mulia, semuanya sudah siap. Mendengar suara King Qiu, tetua pertama rubah berekor 9 juga berlutut dan menjawab dengan hormat. Itu bagus. Mari kita sambut dia. Saat suara King Qiu turun, tetua pertama rubah ekor 9 berdiri dari tanah dan mengumpulkan semua esensi sejati di tubuhnya ke dalam altar terlarang. Kemudian, aura mengerikan datang dari altar terlarang. Di dunia surgawi, pusaran spasial muncul di depan King Qiu, naga darah, kera kuning, dan tiruan dari penguasa pengadilan surgawi. Penjaga binatang iblis di belakangnya masuk satu persatu dan tiba di altar terlarang rubah ekor 9. Ketika muncul, retakan bahkan muncul di ruang sekitar altar terlarang, seolah tidak dapat menahan keberadaannya. Pergerakan di altar terlarang secara alami tidak bisa lepas dari indera rubah ekor 9. Setelah mereka muncul satu demi satu, para tetua rubah ekor 9 juga tiba. Melihat mereka dan merasakan aura menakutkan di tubuh mereka, mereka semua tercengang dan gemetar di tempat, tidak tahu harus berbuat apa. Seorang komandan binatang iblis mengalihkan pandangannya ke seluruh dunia dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Saya tidak menyangka akan muncul benda suci di tempat yang mirip semut ini. Kemudian, komandan binatang iblis itu melambaikan lengan bajunya. Blood Fiend Army, bersihkan area dalam jarak 100 mil. Mengikuti perintah komandan binatang iblis di belakangnya juga terbang dalam tim. Sekarang, mereka akan datang ke sini melalui altar terlarang karena mereka tidak ingin menarik perhatian ahli alam surgawi lainnya. Sekarang dia ada di sini, dia tentu saja tidak keberatan. Ketika tetua pertama rubah ekor 9 melihat komandan binatang iblis, dia juga berjalan mendekat. Dewi yang mulia, saya sudah melakukan apa yang Anda perintahkan. Lihatlah janjimu, mungkin karena aura di tubuh King Qiu terlalu menakutkan, suara tetua pertama rubah ekor 9 terdengar sedikit lembut. Jangan khawatir, kami akan menganugerahkan klan rubah ekor 9 Anda dengan kemuliaan tanpa akhir. Komandan binatang iblis itu memandangi tetua pertama rubah iblis ekor 9 di depannya. Dengan jentikan jarinya, seberkas cahaya memasuki tubuhnya. Saat cahaya memasuki tubuhnya, kakek rubah berekor 9 merasa bahwa esensi sejati yang dia konsumsi untuk mengaktifkan altar terlarang telah pulih sedikit. Setelah itu, di langit di atas pegunungan Beast Emperor, binatang iblis dari alam surgawi berdiri di langit. Kirim atau mati. Kata-kata ini seperti dekrit kekaisaran yang bergema di seluruh pegunungan Beast Emperor. Segera, ratapan terdengar di mana-mana di seluruh pegunungan Beast Emperor. Bab 339, untungnya,
saya tidak terbalik dalam satu pukulan. Di jalan pegunungan, pakaian seorang wanita sedikit kotor. Ada darah di mulutnya dan butiran keringat di dahinya. Saat dia berjalan, dia sesekali melihat ke belakang seolah sedang menghindari sesuatu. Dengan situasinya saat ini, jika dia ditangkap oleh Luo Chang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dengan pemikiran ini di dalam hatinya, Yue Mei juga berjalan maju. Haha, Yue Mei, klanmu telah melanggar perintah Lord Divine Beast, jadi jangan membuat perjuangan yang tidak perlu dan dengan patuh kembalilah bersamaku. Jika saatnya tiba, layani tuan muda ini dengan nyaman. Mungkin aku bahkan bisa meninggalkan beberapa dupa untuk klanmu. Sebuah suara lucu datang dari belakang Yue Mei. Kemudian, dalam pandangan Yue Mei, beberapa pria berpakaian hitam mengejarnya. Brengsek, Yue Mei melihat sosok di belakangnya, dan tanpa peduli menyeka keringat di dahinya, dia mempercepat langkahnya dan berlari ke depan. Suara mendesing. Seberkas cahaya hitam melintasi kehampaan dan menghantam Yue Mei dengan keras. Segera, Yue Mei terhuyung dan jatuh ke tanah. Kemudian, beberapa sosok mengejarnya dan mendarat di sampingnya, menatapnya dengan ekspresi mengejek. Luo Chang, kamu tidak akan mendapatkan akhir yang bagus. Yue Mei memandang Luo Chang di depannya dan berkata dengan marah. Hahaha, kamu masih keras kepala meski kamu akan mati. Ketika Luo Chang mendengar suara Yue Mei, dia juga tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, ekspresinya berubah menjadi menyeramkan dan cabul. Aku tidak tahu apakah kamu masih akan mengatakan itu setelah aku langsung menghukummu. Setelah suara Luo Chang turun, kedua pria di sampingnya juga berjalan ke sisi Yue Mei dengan akrab, dan memegang tangannya. Luo Chang, kamu, apa yang kamu lakukan? Wajah Yue Mei menunjukkan sedikit keputusasaan setelah tangannya ditekan ke bawah saat dia berbicara dengan marah kepada Luo Chang. Kamu akan segera tahu apa yang akan aku lakukan. Suara mesum Luo Chang sekali lagi memasuki telinganya. Hati Yue Mei sudah kehilangan harapan untuk melarikan diri dan hendak menggigit lidahnya untuk bunuh diri. Biarpun aku mati, aku tidak bisa dinodai oleh orang ini. Namun, saat Yue Mei hendak bunuh diri, sebuah kereta datang dari jauh. Melihat kereta ini, Yue Mei tiba-tiba mendapat secercah harapan baru. Luo Chang memandang Yue Mei, yang pakaiannya berantakan, dan hendak melakukan sesuatu. Dia juga melihat kereta datang ke arahnya. Xin Xin juga tidak senang dan melihat ke petugas di sampingnya. Kedua petugas itu mengerti. Sosok mereka bersinar dan mereka terbang menuju kereta. Kamu. Dan ketika Luo Chang terbang menuju gerbong, permaisuri iblis yang mengendalikan gerbong juga menarik gerbong tersebut. Di dalam gerbong, Xiao Changtian merasakan gerbong itu tiba-tiba berhenti dan menjulurkan kepalanya keluar. Saat dia hendak bertanya kenapa, dia melihat dua bayangan hitam terbang ke arah mereka. Petugas Luo Chang mendarat di depan gerbong Xiao Changtian dan berkata kepada Xiao Changtian dan yang lainnya. Siapa kamu? Mendengar perkataan mereka, Xiao Changtian pun turun dari kereta. Dia tersenyum dan melambai pada mereka. Kami hanya lewat saja. Jika kami mengganggu Anda, kami akan kembali sekarang. Melihat dekorasi kedua orang ini, mereka semua berpakaian hitam dan berada di punggung gunung ini. Dia adalah seorang bandit gunung. Jika dia bisa mengucapkan beberapa kata baik kepada para bandit gunung dan melepaskannya, itu yang terbaik. Kalau tidak, dia tidak mendapat banyak uang dari perjalanan ini. Orang-orang di dalam mobil ini harus pergi ke barat laut setelah ini. Dan ketika bawahan Xiao Changtian dan Luo Chang sedang berbicara, Ditian dan yang lainnya juga turun dari kereta. Apa yang telah terjadi? Ditian turun dari kereta dan mengirimkan suaranya kepada Kaisar Iblis. Tuan, kami bertemu dengan dua orang buta. Kaisar Iblis menatap mereka berdua saat dia mengirimkan suaranya ke Ditian. Saat mereka berdua terbang menuju kereta tadi, permaisuri iblis berencana membunuh mereka. Namun, Xiao Changtian turun dari kereta, jadi permaisuri iblis tidak bergerak. Tuan, apakah Anda ingin saya? Tidak dibutuhkan. Mari kita lihat apa yang dikatakan senior terlebih dahulu. Ditian menatap Xiao Changtian yang ada di depannya sambil menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Xiao Changtian juga berjalan mendekat dan melihat Ditian dan yang lainnya turun dari kereta. Xiao Changtian juga melambaikan tangannya ke arahnya, memberi isyarat agar mereka masuk ke dalam mobil. Apa yang salah dengan kelompok orang ini? Mereka tidak mengetahui keseriusan situasinya,
jadi mengapa mereka masih menonton pertunjukannya? Dia harus pergi sebelum kedua bandit itu bereaksi. Adapun Ditian, ketika dia melihat gerakan tangan Xiao Changtian, dia tidak bereaksi tepat waktu. Apa maksud senior ini? Senior, apakah kamu ingin kami menghancurkan mereka? Ditian juga bertanya ketika dia melihat Xiao Changtian berjalan mendekat. Hancurkan mereka. Ketika Xiao Changtian mendengar kata-kata Ditian, dia hampir mengumpat dengan keras. Saya pikir Anda di sini untuk menonton pertunjukan, tetapi saya tidak menyangka Anda ingin memusnahkan para bandit. Bukankah dia bahkan melihat kekuatannya sendiri? Xiao Changtian teringat saat Ditian berada di halaman, bahkan memindahkan batu bata pun sangat sulit baginya. Dengan kekuatannya, alangkah baiknya jika dia tidak dibunuh oleh para bandit. Dan pada saat ini, para pengikut Luo Chang juga saling bertukar pandang. Mereka baru saja berhenti untuk memeriksa aura Xiao Changtian dan yang lainnya. Xiao Changtian jelas adalah pemimpin mereka. Dia sepertinya tidak memiliki aura apapun. Dia jelas seorang manusia biasa. Seorang manusia sebenarnya berani mengganggu waktu menyenangkan tuan muda. Bukankah dia sedang mencari kematian? Setelah itu, pengikut Luo Chang mengeluarkan pedang panjangnya dan menyerang Xiao Changtian dan yang lainnya. Setelah melihat pengikut Luo Chang benar-benar mengambil inisiatif menyerang, Ditian juga marah. Dia ingin keluar dan bertarung dengan mereka. Adapun Kaisar Es dan Kaisar Iblis, ketika mereka melihat Ditian pergi, mereka buru-buru mengikutinya. Sudah berakhir. Dia masih terlambat satu langkah. Xiao Changtian melihat ke arah pengikut Luo Chang yang menyerbu ke arah mereka dan menutupi dahinya. Jika sekelompok orang ini tidak turun sekarang, mereka pasti sudah lama melarikan diri. Saat dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, Xiao Changtian masih berbicara dengan Ditian dan yang lainnya. Hati-hati, jangan sampai terluka. Sekarang Ditian dan yang lainnya telah bergegas keluar, dia hanya bisa berdoa agar Ditian, yang baru saja memasuki sekte tersebut, memiliki kekuatan dan mampu mengalahkan para bandit ini. Jika tidak, tidak akan mudah untuk mengakhiri semuanya. Adapun Ditian, Kaisar Es, dan Permaisuri Iblis, mereka baru saja akan mengeksekusi teknik roh mereka untuk membunuh dua pengikut Luo Chang. Mendengar perkataan Xiao Changtian, tangan mereka melambat. Senior, apakah Anda meminta kami bersikap lunak terhadap mereka dan menyelamatkan nyawa mereka? Lagi pula, dengan budidaya Permaisuri Iblis, dua orang di depannya akan mati jika dia menggunakan sesuatu. Pada saat ini, pedang Luo Chang dan yang lainnya bentrok dengan senjata di tangan Kaisar Es dan yang lainnya. Bang! Pedang dan pedang bertabrakan, dan suara keras terdengar. Melihat Kaisar Es dan yang lainnya telah memblokir serangan pengikut Luo Chang, Xiao Changtian menghela nafas lega. Untungnya, dia tidak tersingkir oleh satu pukulan pun. Setelah Ditian dan yang lainnya bergerak, monyet dan semut yang berada di dalam kereta juga melirik keluar. Dia kemudian melanjutkan tidurnya. Anak ayam yang sangat kecil, dia bisa menyerahkannya pada Ditian dan yang lainnya. Bab 340, Beberapa Pencuri Gunung, 1. Di Jalan Pegunungan. Luo Chang memandangi dua pelayan di depannya yang telah pergi begitu lama tanpa kembali. Dia juga mengangkat Yue Mei dari tanah dan perlahan berkata padanya. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Kemudian, sosok Luo Chang melintas dan dia tiba di tempat Xiao Changtian. Melihat dua pengikut yang bertarung dengan Kaisar Es dan yang lainnya, mata Luo Chang dipenuhi amarah. Dia tidak bisa merasakan aura kuat apapun dari Kaisar Es dan yang lainnya. Dua potong sampah, Luo Chang berkata, dan kemudian dia ingin Kaisar Es dan yang lainnya menyerang. Xiao Changtian melihat pertarungan antara Kaisar Es dan yang lainnya. Situasi awalnya sangat seimbang, tapi sekarang ada satu sisi yang lain. Bagaimana jika keseimbangannya rusak? Ketika Kaisar Es melihat Luo Chang bergabung, matanya berkedip. Tuan, satu lagi ada di sini. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita membunuh mereka? Ditian menerima transmisi suara Kaisar Es dan memberi isyarat kepada pengikutnya sambil menjawab. Tidak dibutuhkan. Senior mengatakan untuk tidak membahayakan nyawa mereka. Senior pasti punya motifnya sendiri untuk mengatakan ini. Ketika Xiao Changtian melihat Ditian dan yang lainnya tidak langsung kalah setelah Luo Chang bergabung, dia juga menghela nafas lega. Namun, hal ini bukanlah sebuah solusi. Dia harus mengakhiri ini dengan cepat. Para bandit ini pasti memiliki kaki tangan di dekat punggung gunung.
Jika kaki tangannya datang satu persatu, itu buruk. Saat dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, Xiao Changtian juga memanggil Ditian dan yang lainnya. Ditian, akhiri ini dengan cepat. Setelah Ditian dan yang lainnya mendengar kata-kata Xiao Changtian, mereka saling bertukar pandang. Senior tidak ingin kita membahayakan nyawa mereka, tapi dia ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat. Ini agak sulit. Lagi pula, jika dia tidak berhati-hati dan tidak mengendalikan kekuatannya dengan baik, beberapa dari mereka akan berubah menjadi abu. Namun, Ditian masih mengirimkan suaranya kepada Kaisar Es dan Kaisar Iblis. Saya pikir senior bermaksud mematahkan kaki mereka. Dengan begitu, mereka tidak akan mati. Mereka tidak akan menghentikan kita untuk maju. Setelah Kaisar Es dan Kaisar Iblis menerima transmisi suara Ditian, mereka mengangguk padanya. Kami akan mendengarkan guru. Setelah itu, Ditian dan Kaisar Es mengungkapkan kekurangannya pada Luo Chang dan yang lainnya. Cek, setelah berjuang sekian lama, akhirnya aku mendapat kesempatan. Salah satu pengikut melihat kelemahan Kaisar Es dan tersenyum. Dia tidak tahu kenapa, tapi dari awal pertarungan sampai sekarang, Kaisar Es memberinya perasaan bahwa dia tidak bisa membunuhnya. Pihak lain telah bertahan dan tidak menyerang sama sekali. Melihat kekurangan ini, pelayan itu sangat gembira dan menyerang Kaisar Es. Pada saat ini, senyuman dingin muncul di wajah Kaisar Es. Dia mengangkat pahanya dan memukul perut pengikutnya. Bang! Setelah dipukul oleh Kaisar Es, pelayan itu jatuh ke tanah. Kaisar Es kemudian menginjak salah satu kaki pelayannya. Dengan retakan, kaki pengikutnya pun lumpuh. Setelah Kaisar Es berurusan dengan salah satu pengikutnya, Kaisar Iblis juga melumpuhkan salah satu kaki pengikutnya. Ketika Luo Chang melihat kedua pengikutnya tiba-tiba pingsan, wajahnya juga dipenuhi amarah. Perasaan yang diberikan Ditian padanya mirip dengan perasaan yang diberikan Kaisar Es padanya. Tidak peduli serangan apa yang dia gunakan, Ditian dapat dengan mudah memblokirnya. Namun, Ditian hanya tahu cara bertahan dan tidak menyerang. Ditian selalu bisa menyela dia di saat-saat genting. Saat ini, bisa dikatakan dia memiliki skill roh yang tidak bisa dia gunakan. Mati. Setelah beberapa serangan gagal, Luo Chang menjadi marah. Dia meninju ke arah dada Ditian. Dan ketika Luo Chang menyerang, dia melihat Ditian tidak menghindar sama sekali. Sebaliknya, dia berinisiatif menyambut Luo Chang. Siapa yang kamu anggap remeh? Kaca. Saat serangan Luo Chang mendarat di dada Ditian, dia juga merasakan kekuatan pantulan dari tubuh Ditian. Kekuatan ini langsung mematahkan tulang di tubuhnya. Bang! Tulang-tulang di tubuhnya hampir hancur. Luo Chang menatap Ditian, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ah! Saat Luo Chang jatuh, Ditian juga jatuh ke tanah, memegangi dadanya sambil berteriak. Setelah melihat Ditian jatuh ke tanah, kedua kaisar secara naluriah ingin membantunya berdiri. Kemudian, mereka melihat Ditian menatap mereka, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia berpura-pura jatuh ke tanah dan memegangi dadanya. Senior ini sedang mengembangkan hatinya di dunia fana. Dia harus menganggap dirinya sebagai makhluk fana. Kita harus bekerja sama dengan budidayanya, bukan? Dan pada saat ini, mereka juga berjalan mendekat dan melihat Ditian dan yang lainnya mengalahkan Luo Chang dan yang lainnya. Xiao Changtian juga sangat senang di hatinya. Ditian dan yang lainnya memang memiliki beberapa keterampilan. Setelah itu, Xiao Changtian perlahan berbicara kepada Ditian dan yang lainnya. Ditian, apakah kalian baik-baik saja? Setelah mendengar kata-kata Xiao Changtian, Ditian juga perlahan berdiri. Dia kemudian berbicara kepada Xiao Changtian. Senior, tidak apa-apa. Itu hanya beberapa bandit gunung. Bandit gunung. Kaisar Es dan Kaisar Iblis berdiri dari tanah. Ketika mereka mendengar perkataan Ditian, mereka juga bereaksi. Ya, itu hanya beberapa bandit. Ketika Xiao Changtian melihat ekspresi Ditian dan yang lainnya, dia sepertinya tidak berbohong padanya. Dia perlahan menganggukkan kepalanya. Melihat ekspresi puas Xiao Changtian, Kaisar Es dan Kaisar Iblis menghela nafas dalam hati. Tuannya cukup bijaksana untuk menyebut binatang iblis ini sebagai bandit gunung. Jika mereka dibiarkan berbicara dengan mulut bodoh mereka, mereka pasti akan mengganggu kultivasi seniornya. Saat ini, suara Sudaji terdengar. Tuan, ada seorang wanita di sini. Xiao Changtian mendengar kata-kata Sudaji dan melihat ke arahnya.
Memang ada seorang wanita tak sadarkan diri tergeletak di samping Sudaji. Itu adalah Yue Mei, yang baru saja dikejar oleh Luo Chang. Wanita ini pasti baru saja ditangkap oleh para bandit untuk dijadikan istri mereka atau semacamnya. Sejak dia bertemu dengannya hari ini, dia tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Memikirkan hal ini, Xiao Changtian berjalan mendekat dan meletakkan tangannya di hidung Yue Mei. Dia masih bernapas. Setelah merasakan nafas Yue Mei, Xiao Changtian juga mengangkat lengan Yue Mei dan meletakkan tangannya di denyut nadinya untuk memeriksa. Lalu, Xiao Changtian berkata pada Sudaji, "Daji, gendong dia ke dalam kereta. Kita harus segera meninggalkan tempat ini." Meskipun bandit itu telah diurus, teman-temannya pasti sedang menuju ke sini. Jika mereka tidak segera pergi, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Dengan kekuatan di Tian dan yang lainnya, mereka akan mampu menghadapi 2 atau 3 bandit, tetapi jika mereka bertemu dengan sekelompok bandit, mereka pasti akan mati. Wanita itu juga sudah memeriksakan dirinya dan hanya tidak sadarkan diri. Itu bukan masalah besar. Dia pergi ke kereta dan memberinya air. Dia akan pulih dengan cepat. Setelah Sudaji membawa Yue Mei ke dalam gerbong, Xiao Changtian buru-buru memanggil Di Tian dan yang lainnya untuk naik ke gerbong. Segera, Permaisuri Iblis mengendalikan kereta untuk bergerak maju. Bab 341, Hari-harimu tidak baik saat ini, 1. Di gerbong di jalan pegunungan. Di dalam gerbong, Yue Mei perlahan terbangun dari komanya. "Kamu sudah bangun." Melihat Yue Mei membuka matanya, Sudaji pun mengambil botol air dan berkata perlahan padanya. "Ini, saya ingat bahwa saya." Setelah berdiri di kereta, Yue Mei menatap Di Tian dan yang lainnya di sekitarnya, merasa agak bingung. Gadis kecil, sekarang tidak apa-apa. Bandit gunung telah dikalahkan. Xiao Changtian tersenyum sambil perlahan berbicara kepada Yue Mei ketika dia melihat keterkejutan di wajahnya. Bandit gunung. Yue Mei menyesap botol air yang diserahkan Sudaji dan akhirnya mengerti. Dia tidak bisa merasakan aura apapun dari Xiao Changtian dan yang lainnya. Mereka tampak seperti sekelompok manusia. Sepertinya Luo Chang menemukan sesuatu dan meninggalkannya setelah dia tidak sadarkan diri. Dia diselamatkan oleh kelompok manusia yang lewat ini. Setelah memahami situasi di dalam hatinya, Yue Mei menangkupkan tinjunya ke arah Xiao Changtian dan yang lainnya. Yue Mei berterima kasih kepada semuanya karena telah menyelamatkanku. Tidak perlu, gadis kecil. Saya telah melihat luka dalam Anda. Kamu akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Xiao Changtian perlahan berkata pada Yue Mei saat dia melihat ekspresinya. Yue Mei tersenyum saat mendengar ini. Jelas sekali, dia tidak terlalu khawatir. Mereka hanyalah segelintir manusia biasa. Cedera apa yang bisa mereka deteksi? Dia juga harus segera pulih. Dia tidak tahu bagaimana keadaan keluarganya. Saat ini, suara Xiao Changtian terdengar lagi. "Gadis kecil, kamu berasal dari pegunungan Beast Emperor, jadi kami dapat membawamu kembali. Tidak aman bagimu sendirian di pegunungan terpencil ini. Masuki pegunungan Beast Emperor dan bawa dia pulang." Yue Mei tersenyum saat mendengar kata-kata Xiao Changtian. "Apakah kamu juga akan memasuki pegunungan Beast Emperor? Kemudian dengarkan saran saya. Kamu tidak bisa memasuki pegunungan Beast Emperor sekarang. Sejak sekelompok binatang iblis dengan aura menakutkan tiba-tiba muncul, kekuatan di pegunungan Beast Emperor bisa dikatakan telah dirombak. Keluarganya tidak mau tunduk pada orang lain, itulah sebabnya mereka mengalami pukulan yang sangat menghancurkan. Bahkan para kultivator pun seperti ini, apalagi manusia." Melihat Xiao Changtian dan yang lainnya telah menyelamatkannya, Yue Mei juga dengan baik hati menasihati mereka. Xiao Changtian mengangguk setuju saat mendengar Yue Mei. Dia baru saja bertemu dengan bandit gunung, jadi dia mungkin belum pulih dari keterkejutannya. Dapat dimengerti bahwa mereka tidak berani memasuki pegunungan Beast Emperor. Xiao Changtian perlahan berkata pada Yue Mei ketika dia memikirkan hal ini. "Nona, kenapa kami tidak mengantarmu pulang dulu?" Ketika Yue Mei mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia juga menganggukkan kepalanya. Melihat Xiao Changtian telah menyelamatkannya, bukan tidak mungkin membiarkan beberapa manusia tinggal di keluarganya selama beberapa hari. Segera, sekelompok orang tiba di depan hutan bambu di bawah bimbingan Yue Mei. "Ikut denganku." Setelah Yue Mei tiba di hutan bambu, dia turun dari kereta dan perlahan berkata pada Xiao Changtian dan yang lainnya. Setelah itu,
Di bawah pimpinan Yue Mei, Xiao Changtian dan yang lainnya perlahan melewati hutan bambu dan tiba di depan sebuah pondok jerami. Mendorong pintu halaman pondok jerami, beberapa wanita berjalan menuju Yue Mei. Tangan mereka meraba-raba tubuhnya, takut dia terluka di suatu tempat. Yue Mei, kamu baik-baik saja. Ini adalah tempat di mana klan Piton Kuning melarikan diri. Setelah mereka menolak untuk tunduk pada kendali Komandan Macan Hitam, klan Yue Mei pindah ke sini untuk menghindari bencana. Setelah berkomunikasi dengan Yue Mei, anggota klannya tahu bahwa Xiao Changtian telah menyelamatkannya. Segera, seorang pria yang jelas lebih kuat dari yang lain berkata kepada Xiao Changtian dan yang lainnya. Terima kasih semuanya. Kamu adalah Moba dari klan Piton Kuning. Melihat Moba, suara Sudaji terdengar dari belakang Xiao Changtian. Mendengar seseorang langsung memanggil namanya, Moba pun tercengang. Ketika dia mendengar Yue Mei mengatakan bahwa Xiao Changtian dan yang lainnya adalah manusia, Moba tidak terlalu memperhatikan mereka. Saat mendengar seseorang menyebut namanya, Moba pun melihat Sudaji di tengah kerumunan. Kaulah Gong, Ge. Ya, saya Daji. Sebelum Moba menyelesaikan kata-katanya, Sudaji berjalan di depannya dan berkata perlahan padanya. Saat Sudaji masih muda, Moba juga pernah mengunjungi klan Rubah Ekor 9. Pada saat itulah Sudaji bertemu Moba. Melihat Sudaji dan Moba berbicara bola-balik, Xiao Changtian pun berkata kepada mereka. Daji, apakah kalian saling kenal? Ya, kami bertemu saat kami masih muda. Sudaji menjelaskan pada Xiao Changtian lalu memperkenalkannya pada Moba. Ini adalah tuanku. Aku tidak menyangka orang yang kami selamatkan adalah adikmu. Menguasai. Saat Moba mendengar perkataan Sudaji, cara dia memandang Xiao Changtian berubah. Semua orang tahu tentang kekuatan klan Rubah Ekor 9 di pegunungan Beast Emperor. Sudaji juga merupakan putri kecil dari klan Rubah Ekor 9. Moba tidak percaya Sudaji akan menemukan manusia untuk menjadi tuannya. Agaknya, wilayahnya terlalu rendah dan dia tidak bisa melihat budidaya pihak lain. Saat Yue Mei mendengar percakapan Moba dan Sudaji, dia juga terkejut. Dia mengira mereka adalah sekelompok manusia di kereta tadi. Namun, dia tidak menyangka akan berbagi mobil dengan putri kecil dari klan Rubah Berekor 9. Sekarang, tampaknya penilaiannya salah. Untungnya, dia baru saja melakukan sesuatu yang di luar batas. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sepertinya mereka juga mengusir Luo Chang. Dengan cara ini, semuanya menjadi masuk akal. Saat Sudaji dan Moba sedang berbicara, Xiao Changtian juga berjalan mendekat. Hari-harimu tidak bagus sekarang, kan? Sepertinya kamu perlu memberi makan dirimu sendiri. Awalnya, Xiao Changtian ingin membawa pulang Yue Mei, lalu mereka akan terus mencari harta karun. Namun siapa sangka keluarga Yue Mei mengenal muridnya. Dengan hubungan ini, sebagai seorang master, dia tidak bisa berpura-pura tidak bisa melihat apapun, bukan? Melihat penampilan murid-murid dan teman-temannya, mereka semua tertutup debu dan setipis tongkat. Bahkan Moba terkuat pun tidak terlihat sekuat murid-muridnya. Jelas sekali bahwa mereka berasal dari keluarga miskin. Mereka tidak dapat bertahan hidup di kota dan tidak punya pilihan selain pindah ke pegunungan. Mendengar perkataan Xiao Changtian, Moba buru-buru menjawab. Senior benar. Baru-baru ini, sekelompok musuh yang kuat telah tiba. Kami baru saja pindah dari tanah leluhur, dan hari-hari kami memang tidak baik. Setelah berbicara, ekspresi Moba juga agak sedih dan marah. Selama binatang iblis dari alam surgawi itu tidak tunduk, mereka akan langsung melancarkan serangan. Moba dan yang lainnya benar-benar tidak bisa melawan, jadi mereka lari dengan bantuan para tetua di klan. Setelah mendengar perkataan Moba, Xiao Changtian juga menghela nafas. Seperti yang dia duga, mereka pindah dari kota untuk menjalani kehidupan yang baik. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan pembangkit tenaga listrik seperti para bandit gunung. Mereka tidak memiliki banyak orang kuat, jadi mereka secara alami merampas semua yang mereka makan. Namun, karena dia ada di sini, dia akan membantu jika dia bisa. Bab 342, Berburu Beberapa Binatang Liar 1. Di halaman klan Yue Mei, Xiao Changtian menatap Ditian dan orang lain di belakangnya sambil perlahan berbicara. Ditian, saya tahu itu tidak mudah bagi mereka. Kalian pergi keluar dan berburu beberapa binatang liar.
Ditian dan yang lainnya baru saja mengalahkan para bandit gunung. Tidak masalah bagi mereka untuk berburu hewan liar. Ada baiknya teman-teman Daji menyehatkan tubuhnya. Ditian, Bing Huang dan Mo Huang mendengar kata-kata Xiao Changtian dan mengangguk. Baiklah, senior. Bagaimanapun, tidak peduli apa yang dikatakan seniornya, menyetujuinya sama saja. Setelah keluar dari halaman, Kaisar Es perlahan berbicara kepada Ditian. Tuanku, menurut Anda apa yang dimaksud dengan senior? Ditian meletakkan tangannya di dagunya dan perlahan berbicara kepada Kaisar Es. Menurut penyelidikan saya terhadap dunia ini, saya menemukan banyak aura dari alam surgawi. Jelas sekali, orang-orang itu ditekan oleh alam surgawi. Senior meminta kita berburu hewan liar, jadi jelas dia ingin kita membunuh binatang iblis yang menyerang tempat ini. Setelah mendengar analisis Ditian, Kaisar Iblis juga menganggukkan kepalanya. Saya pikir guru benar. Kekuatan senior tidak dapat diduga. Bahkan seorang yang saleh. Kaisar seperti semut di depan senior. Di mata senior, binatang iblis dari alam surgawi tidak lebih dari binatang liar. Mendengar analisis Ditian dan permaisuri iblis, permaisuri es mengangguk perlahan, seolah dia telah menyadari. Lalu tunggu apa lagi? Ayo bergerak cepat. Saat Kaisar Es sedang berbicara, mereka mendengar serangkaian suara cekikikan dan tampan. Kemudian, beberapa sosok keluar dari semak-semak. Tuan, kami telah mendeteksi bahwa ular-ular kecil itu bersembunyi di depan sana. Di tengah kerumunan, seorang lelaki tua berdiri di samping seorang lelaki. Dia menunjuk ke arah di depannya dan melihat bahwa pria di sampingnya penuh dengan sanjungan. Setelah mendengar kata-katanya, pria itu mengangguk pelan padanya. Tidak buruk. Saya akan menjelaskan situasi Anda kepada komandan. Mendengar perkataan pria berjubah hitam itu, ekspresi pria tua itu menjadi semakin tersanjung. Yue Mei, pelacur itu, benar-benar menghancurkan seluruh tubuh anakku. Setelah aku menangkapmu, aku pasti akan membuatmu membayar kembali 2 kali lipat. Saat mereka berbicara, Ditian juga melihat mereka. Kaisar Es sedang menatap sosok di depannya. Kalian berasal dari alam surgawi, kan? Untuk benar-benar berani menimbulkan keributan di sini, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana harus mati. Mendengar seseorang secara langsung menyebut latar belakangnya, pria berbaju hitam di antara kerumunan itu pun kaget. Siapa kamu? Tatapannya perlahan menyapu tubuh Kaisar Es. Setelah itu, senyuman muncul di wajahnya saat melihat penampilan Ditian. Aku tahu, kamulah orang yang dicari komandan. Saat dia berbicara, sosok pria berjubah hitam itu melintas saat dia menyerang Ditian. Kali ini, mereka datang ke alam bawah karena 2 alasan. Pertama, menemukan benda suci, dan kedua, menemukan Ditian. Selama dia bisa menangkap Ditian, dia akan melakukan pelayanan yang baik. Pada waktu itu, saat pria itu sedang bergembira, suara dingin Kaisar Es memasuki telinganya. Itu hanyalah macan tutul setingkat God King, namun ia masih berani bersikap sombong. Saat Kaisar Es berbicara, macan kumbang hitam merasakan aura dingin yang menusuk tulang menyerangnya. Kamu adalah Kaisar yang saleh. Merasakan aura Kaisar Es, ekspresi macan kumbang berubah, dan dia hendak mundur. Namun, sebelum dia sempat mengambil beberapa langkah, tubuh macan kumbang berubah menjadi patung es dan pecah di udara. Melihat sekutu terkuat mereka dibunuh oleh Kaisar Es dalam satu gerakan, Luo. Ayah Chang, Luo Ming, merasakan gelombang ketakutan di hatinya. Sama seperti binatang iblis lainnya, dia mundur dan berlari mundur. Kamu tidak menghormati dewa dan masih ingin lari. Melihat yang lain dan Luo Ming ingin melarikan diri, Kaisar Es mendengus dingin dan hendak terus menyerang. Es tua, biarkan aku yang melakukannya. Senior ingin kita membawanya kembali. Permaisuri iblis berjalan keluar dari samping dan memandang Luo Ming dan yang lainnya saat dia berbicara dengan permaisuri es. Jika itu adalah cara Kaisar Es bertarung, orang-orang ini mungkin akan dipukuli sampai tidak ada sisa yang tersisa. Setelah mendengar kata-kata permaisuri iblis, Kaisar Es mengangguk perlahan padanya. Kemudian, semburan esensi vital hitam muncul dari tubuh permaisuri iblis. Beberapa rantai hitam mengejar Luo Ming dan yang lainnya. Setelah diikat oleh rantai hitam, Luo Ming segera mengeluarkan liontin giok dari tubuhnya. Dia menggigit ujung jarinya dan berkata dengan ngeri. Tuan Komandan, selamatkan aku. Tuan Komandan, selamatkan aku.
Saat suara Luo Ming jatuh, rantai hitam menembus tubuhnya. Setelah itu, semua binatang iblis, termasuk Luo Ming, kembali ke bentuk aslinya dan tidak bergerak di tanah. Saat ini, aura kekerasan datang dari jauh. Setelah itu, seorang pria perlahan muncul di hadapan Ditian dan yang lainnya. Pria itu berkulit putih keperakan dan bertubuh tinggi dan kokoh. Dia menatap bawahannya yang mati di tanah dan perlahan berbicara kepada Ditian dan yang lainnya, "Kaulah yang membunuh bawahanku." Ketika permaisuri iblis melihat siapa orang itu, dia perlahan berkata kepadanya, "Harimau hitam, aku tidak menyangka itu adalah kamu. Apa yang diinginkan naga darah di sini? Master sekte dari sekte setan surga, saya tidak menyangka Anda akan datang ke alam bawah. Aku pikir kau sudah mati." Meskipun harimau hitam memiliki budidaya ahli alam kaisar dewa, untuk beberapa alasan, ia tidak takut sama sekali saat menghadapi kaisar iblis alam kaisar dewa. "Saya tidak tahu siapa yang memberi Anda keberanian untuk datang dan menanyai saya." Mendengar perkataan macan hitam, permaisuri iblis tersenyum tipis. Kemudian, dia melemparkan rantai hitam lainnya dan menyerang macan hitam. "Hehe, Master Sekte dari Sekte Setan Surga, aku tahu segalanya tentangmu seperti punggung tanganku. Dulu, aku mungkin takut padamu, tapi sekarang." Saat dia mengatakan ini, senyuman dingin muncul di sudut mulut macan hitam. Formasi penyegelan surga, bangun. Macan hitam berteriak keras, dan kemudian bendera berkibar dari belakangnya. Mereka mengepung Ditian dan dua lainnya. "Ditian, kamulah orang yang ingin ditangkap oleh tuanku. Apakah Anda puas dengan persiapan ini?" Alasan mengapa macan hitam bergegas setelah menerima pesan Luo Ming adalah karena dia takut Luo Ming akan terlambat. Alasan pentingnya adalah dia bisa merasakan aura Ditian melalui Liontin Giok. "Arai penyegel surga, bagaimana kamu mengetahui hal ini?" Saat melihat arai besar penyegel surga, ekspresi ketiga kaisar berubah untuk pertama kalinya. Heaven Sealing Arai adalah formasi susunan yang hanya digunakan oleh para penguasa pengadilan surgawi sebelumnya untuk menghadapi pengkhianat pengadilan surgawi. Selama Anda mengembangkan teknik kultivasi di pengadilan surgawi, kultivasi Anda akan anjlok di bawah tekanan arai penyegel surga. Benderanya berputar di sekitar Ditian dan dua lainnya. Dengan sangat cepat, formasi raksasa terbentuk di bawah kaki mereka. "Kita tidak bisa membiarkan dia terus menggunakannya." Ditian berbicara kepada Kaisar Es dan Kaisar Iblis. Kemudian, permaisuri iblis mengambil inisiatif menyerang. Rantai hitam itu menghantam penghalang susunan besar, tapi itu sia-sia. Setelah itu, serangan Kaisar Es dan Ditian juga mendarat di formasi. Demikian pula, mereka tidak menyebabkan kerusakan besar pada formasi.